Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kembali kita datang menghampiri Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Nyanyikan satu pujian, Ku rindu Kau, Ku rindu Kau. Haleluya. Ku rindu Kau, ku rindu Kau, ku telah terima tapi perlu dan rindu Kau. Banyaklah ku terima, namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Katakan ku rindu Kau, ku rindu Kau, ku rindu Kau. Haleluya. Ku rindu Kau. Ku telah terima tapi perlu dan rindu Kau. Banyaklah ku terima, namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Katakan ku rindu Kau, ku rindu Kau. Pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa tubuh jiwa roh kami kepadamu. Kami rindu Engkau hadir dalam hidup kami. Haleluya. Dan rindu Kau. Banyaklah ku terima, namun ku rindu, rindu tetap rindu, rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan, membawa setiap tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kita akan terus merindukan Dia hadir dalam hidup kita, merindukan Roh Kudus-Nya bekerja, menjamah dan melawat setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari pagi hari ini kita mengundang Roh Kudus-Nya hadir di tengah-tengah
kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami merindukan Engkau selalu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari lagi kita menyanyikan pujian ini. Katakan, ku rindu Kau, ku rindu Kau. Haleluya. Kami merindukan-Mu, Tuhan. Ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Haleluya. Tak ku terima, namun ku rindu, rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu. Katakan, banyak telah ku terima. Haleluya. Telah ku terima. Nanti dengan hormat Bapak Henok pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Katakan, banyak telah ku terima. Rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindukan. Rasa kosong, rasa kosong, ku berdoa, ku rindukan. Rasa kosong, rasa kosong, ku berdoa, ku rindukan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kami angkat penyembahan pujian kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih dan mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan dan kehadiran kami ya Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami haus akan Tuhan. Kami percaya akan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Kami perlu Engkau setiap hari dan setiap saat Tuhan. Biarlah melalui ibadah pada hari ini ya Tuhan, kami mau mengangkat pujian penyembahan kami, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas hidup kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Kami selalu rindu dalam hidup kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan Engkau yang ambil bagian pada ibadah hari ini ya Tuhan. Urapi, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah para jemaat-Mu yang ada di rumah pun boleh merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu masih bekerja ya Bapa. Roh Kudus-Mu menjadi penghibur dan penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu dan Saudara-saudari masih bersuka cita. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Lagi katakan rasakan kuasa Allah. Amin. Haleluya. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Merasakan kuasa Allah turun atas kami. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Lagi rasakan kuasa Allah. Kuasa Allah turunlah. Amin. Haleluya. Kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kita merasakan hadiratnya, bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa. Kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita boleh menikmati kuasa yang dari surga. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya.
kita pagi hari ini. Mari naikkan pujian ini. Berkuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Bagai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhan, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, kebesaran merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, kebesaran merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Lagi sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, kebesaran merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kebesaran merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita mempersiapkan tanah hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami engkau mengundang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Merindukan Roh Kudus-Nya berkarya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
Ya haleluya. Dengan kuasa-Mu Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, amin. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, Roh Kudus di sini. Haleluya Tuhan. Berkaryalah. Kami mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, menjamah dan melawat setiap hidup kami Tuhan, menjamah hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Haleluya. Jadikan kami sama seperti ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama, katakan ubahlah, ubahlah kami Bapa. Haleluya, Bentuklah kami haleluya, haleluya. Sesuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hidup kami. Hanya Roh Kudus yang dapat membentuk hati kami Tuhan. Jadikan kami Haleluya. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, jadikan kami sama, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir menjamah dan melawat hidup kami, melawat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau bekerja, Engkau melawati setiap hidup mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Shalamalamastikalamayaku, lamayasikalalamayaku, shikalamayaku, lamayasikalalamayaku, shalamayaku, lamayasikalalamayaku, shalamayaku, lamayasikalalamayaku, lamayasikalalamayaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, menaikkan pujian di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Firman-Mu yang meneguhkan hidup kami, meneguhkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah setiap apa yang dia perkatakan itu hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Biarlah kami semua yang ada pagi hari ini, kami boleh diberkati, kami boleh membuka hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Jiwa kami dipuaskan, jiwa kami dikenyangkan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah hadir dalam hidup kami, melawat dan menjamah setiap hidup kami Tuhan. Merasakan Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Terima kasih kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur untuk semua karya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Walaupun mungkin apa yang kita alami, apa yang kita sedang rasakan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mengadakan ibadah berkenaan dengan peringatan Hari Raya Pentakosta atau Hari Pantekosta. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa dan fenomenal ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid yang ada di
kamar loteng di suatu tempat di kota Yerusalem. Puji Tuhan, mari kita terlebih dahulu membuka di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua. Kisah Rasul pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Saya baca, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini menjadi sesuatu yang memiliki makna yang berbeda ketika pasal yang kedua mencatat tentang sebuah peristiwa yang berbeda. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang kelima, saudara perhatikan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa maksudnya, saudara? Ada sebuah keterangan berkaitan dengan tiba hari Pentakosta. Mungkin kita perlu melihat sebagai latar belakang penjelasannya di dalam Ulangan pada pasal yang ke-16. Dalam Ulangan pada pasal yang ke-16, di ayat yang ke-16, tiga kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kalau kita perhatikan apa yang dimaksud di ayat yang kelima, Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, di mana pada waktu itu semua orang percaya, orang saleh dari kolong langit berkumpul di tempat itu. Rupanya ini berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban mereka, sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan berkenaan dengan hari raya atau masa raya yang harus diperingati oleh orang Israel. Saudara, kita mengenal ada 3 hari raya utama. 3 hari raya utama tersebut tadi kita sudah membaca dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16, yaitu yang pertama, saya ulangi ayat 16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi. Nah, hari raya roti tidak beragi ini masuk dalam kategori masa raya atau hari raya bulan pertama. Kita kenal dengan istilah hari raya Paskah. Hari raya Paskah ini, saudara, terdiri dari 3 bagian, yaitu hari raya roti tidak beragi, lalu yang kedua hari raya hulu hasil, lalu kemudian hari raya Paskah. Atau saya balikan, Paskah, ya saudara, di mana di situ ada domba Paskah disembelih, lalu kemudian keesokan harinya ada hari raya roti tidak beragi bersamaan dengan hari raya hulu hasil. Ini adalah hari raya atau masa raya bulan pertama. Lalu kemudian pada bulan yang ketiga, yaitu masuk pada hari raya 7 minggu.
Nah, hari raya 7 minggu ini di dalam perjanjian baru itu dijelaskan dengan istilah Pentakosta. Ya, Pentakosta itu adalah hari ke-50. Hari pertama setelah 7 sabat, itu hari ke-50. Setelah 7 sabat, sejak kapan? Sejak Paskah. Sejak hari raya roti tidak beragi. Ada 7 minggu. Ya, 7 sabat minggu. Ya, atau 7 minggu sabat. Ya, saudara. Lalu kemudian di hari yang ke-50, itulah Pentakosta. Pentakosta, hari ke-50. Ini adalah masa raya bulan yang ketiga. Lalu kemudian pada hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun adalah masa raya bulan ke-7, di mana bangsa Israel harus datang ke Yerusalem, yaitu ke tempat yang akan dipilihnya. Pada waktu itu, saudara, ketika firman Allah dalam kitab Ulangan ini ditulis, Tuhan belum menetapkan Yerusalem, karena bait Allah belum dibangun di Yerusalem. Tetapi kemudian setelah Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota, lalu Daud memprakarsai untuk membangun bait Allah di sana, walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh anaknya Raja Salomo, maka Allah menetapkan tempat itulah ya menjadi satu tempat di mana setiap orang Israel, khususnya laki-laki, wajib dalam 3 kali selama 1 tahun, 3 kali di bulan pertama, di bulan ketiga, dan bulan ke-7, mereka harus datang ke bait Allah untuk merayakan hari raya ini, yaitu hari raya Paskah atau roti tidak beragi, hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun atau disebut juga hari raya Tabernakel. Karena di hari raya Pondok Daun ini, saudara, ada 3 hari raya di dalamnya yang diperingati, yaitu tentu yang pertama adalah hari raya Bunyi Nafiri atau peniupan sangkakala. Dilanjutkan dengan hari raya Pendamaian atau hari raya Grafirat Besar, dan yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun-daunan atau hari raya Tabernakel. Jadi ada 7 hari raya dengan 3 hari raya utama. Roti tidak beragi atau Paskah, Pentakosta atau hari raya 7 minggu gitu ya. Dan yang terakhir hari raya Pondok Daun. Nah, kita kembali lagi ke Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama tadi. Saudara, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mungkin kita bisa memahaminya ini berkaitan dengan Ulangan pada pasal yang ke-16 tadi, bagaimana semua orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit berkumpul di Yerusalem dengan fokus bait Allah. Tetapi rupanya, saudara, orang percaya ini, kalau kita lebih spesifik, ini mengacu kepada para murid yang setelah menerima perintah dari Yesus, jangan tinggalkan kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu mereka berkumpul tiap-tiap hari di sebuah ruangan, ya, sebuah kamar loteng yang mungkin disiapkan atau disewa oleh mereka untuk mereka berkumpul di sana. Dan mereka berdoa menantikan janji Bapa. Jadi kita memahaminya, saudara, secara garis besar, secara umum, bagaimana orang-orang saleh dari segala bangsa, yaitu orang-orang Yahudi yang dikatakan orang saleh, orang yang takut akan Allah, berkumpul di Yerusalem, berkumpul di bait Allah sebagai pusat perayaan untuk memperingati hari Pentakosta. Nah, sementara orang-orang percaya, dalam hal ini murid-murid Yesus, berkumpul di sebuah ruangan atas, ya, sebuah loteng dalam sebuah tempat di Yerusalem. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini adalah sekian lama hari raya itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
yang dikatakan orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka datang ke sana. Mereka berkumpul. Ya, sesuatu yang biasa. Sesuatu yang menjadi rutinitas bagi mereka. Sementara dalam skop atau lingkup yang kecil, sejak Yesus naik dengan memberikan pesan, jangan tinggalkan kota ini, saudara, mereka orang-orang percaya, para murid ini melalui hari-hari di kamar loteng itu, atau mungkin ada aktivitas yang lain, saudara, dengan tidak terjadi sesuatu. Saya coba ajak kembali saudara untuk mengingat bagaimana kronos ini berlangsung. Ya, bagaimana kronos ini berlangsung. Orang-orang saleh ini tidak pernah menduga bahwa hari Pentakosta saat itu menjadi satu hari yang berbeda dengan Pentakosta sebelumnya. Orang-orang percaya, para murid yang juga berkumpul di kamar loteng Yerusalem, juga tidak pernah menduga bahwa hari itu adalah hari yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana mereka lakukan, di mana mereka menjalani kronos mereka. Mereka tidak pernah menduga, saudara, bahwa hari itu adalah hari ketika Aion yang kekal itu melintas dalam kronos mereka menjadi satu kairos yang membawa perubahan dalam hidup mereka semua. Saudara, siapa yang pernah menduga untuk seorang Daud yang menjalani kronos sebagai penggembala, kambing domba ayahnya hanya yang dikatakan hanya 2-3 ekor. Daud tidak pernah menduga dia menjalani tanggung jawabnya, rutinitasnya. Bahkan mungkin juga desas-desus, mungkin dia mendengar ada pesta diadakan di rumahnya. Sebab seluruh kakak-kakaknya yang tua, ada 3 orang yang sudah berangkat menjadi anggota dari tentara. Prajurit Raja Saul dipanggil pulang. Karena akan ada Nabi Samuel yang akan datang ke sana. Daud mungkin saudara mendengar, tapi dia tetap jalani. Tapi hari itu menjadi hari yang berbeda. Ketika ada orang datang menyusul dia, Daud pulang, kamu dipanggil. Daud tidak pernah menduga bahwa itu menjadi satu hari di mana Aion yang ilahi itu menyelinap masuk dalam hidup Daud. Dia diurapi dan Alkitab katakan sejak itu roh Allah menguasai Daud. Saudara, saya coba mengajak perbandingan yang sangat kontras. Kitab Ayub dibuka dalam pasal yang pertama dengan sebuah aktivitas, rutinitas yang biasa dilakukan oleh Ayub, oleh anak-anaknya, dan oleh para pegawainya. Ayub tidak menyadari bahwa ada sebuah konspirasi skala kosmik, bukan global, saudara, tapi skala kosmik, di mana ada sebuah percakapan, skenario ilahi antara Allah dengan iblis bagi Ayub. Ayub tidak pernah menduga bahwa hari itu menjadi hari yang berbeda ketika dia menjalani kronosnya, ketika yang ilahi menyelinap masuk memporak-porandakan kehidupannya. Ada kronos yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan kita mendengar dia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Aku lahir dengan telanjang. Aku juga akan kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak di antara kita menjalani kronos kita. Kalau saya coba tarik dalam skala yang sempit, sejak maraknya COVID-19, mungkin saudara merasa bahwa ini adalah satu kronos yang sangat kita tidak inginkan.
Ada begitu banyak kesulitan yang kita alami. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Batasan-batasan yang kita temui. Tapi saudara, kita tidak pernah tahu ketika aeon yang ilahi, waktu kekekalan itu menyelinap masuk dalam hidup kita, akan ada kairos yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu, saudara, kapan aeon itu akan menyelinap, waktu kekekalan itu akan menyelinap dalam hidup kita. Tapi percayalah, kairos pasti akan datang dalam hidup kita. Kembali dalam kisah, dalam Pentakosta, dalam gereja mula-mula ini, saudara. Cikal bakal gereja itu terjadi ketika Pentakosta dialami oleh para rasul dan gereja dilahirkan saat Petrus berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Mereka tidak pernah menduga, saudara. Tadi saya sudah katakan, mereka melakukan rutinitas mereka. Mereka ada, orang-orang Yahudi yang saleh ini ada untuk memperingati Pentakosta. Tetapi mereka tidak pernah menduga mereka akan mengalami sebuah lawatan yang luar biasa. Bahwa Allah melawat mereka melalui sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah kamar loteng di Yerusalem. Yang tentunya juga, saudara, akan sangat mengejutkan bagi para murid. Ketika mereka menjalani kronosnya, saudara, terjadi eliminasi. Dari lebih kurang 500 pasang mata menurut 1 Korintus pasal yang ke-15. Yang menyaksikan Yesus naik, terangkat ke sorga. Dan tersisa hanya 120 orang murid saja. Menurut Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Dari 500 menurut 1 Korintus 15 tereliminir. Ya saudara, hanya sisa 120. Kemana, saudara? Yang lain. Kemungkinan mereka tidak tahan menjalani kronos. Karena memang Tuhan tidak memberikan batas waktu. Berapa lama mereka harus menunggu. Tapi bagi yang setia, ketika waktu yang kekal, waktu ilahi, aeon itu menyelinap, memotong kronos mereka. Ada kairos, itulah lawatan. Itulah hadirat Allah. Itulah saat Allah bekerja di hati setiap pribadi yang rindu dan mengharapkan dengan setia Allah menyatakan janjinya. Dan saudara, sedikit tentang hari Pentakosta ini menarik, dan saya percaya ini bukan secara kebetulan. Ketika Alkitab memberitahukan tentang hari di mana Pentakosta itu diperingati, kita coba membaca dalam kitab Imamat pada pasal yang ke-23. Judul perikopnya adalah hari-hari raya. Ketujuh hari raya disinggung, tetapi secara garis besar 3 hari raya utama, yaitu Paskah atau roti tidak beragi, kemudian Pentakosta atau hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Nah, yang akan kita lihat, saudara, hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Di ayat yang ke-15, Imamat 23 ayat 15. Kemudian, kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, saudara, coba kita perhatikan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Saudara, hari sesudah Sabat. Sabat jatuhnya hari Sabtu. Hari sesudah Sabat berarti Minggu. Itulah
hari pertama pada minggu itu atau hari ke-8? Saudara ingat firman Tuhan beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara tentang hari ke-8 itu bukan sekedar angka. Karena angka hitungannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-7. Kemudian balik lagi, Senin, Selasa, Rabu, hari pertama lagi, gitu ya saudara. Hari ke-8 adalah harinya Tuhan, hari kekekalan. Satu hari di mana intervensi ilahi terjadi. Dan saudara, berdasarkan ayat ini, hari ke-50, saudara, itu jatuhnya hari pertama. Karena setelah 7 minggu, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah sabat yang ke-7, sesudah sabat yang ke-7, berarti hari pertamanya menjadi hari ke-50. Itulah hari pertama. Itulah minggu di mana hari minggu itu pula Yesus bangkit. Di minggu itu pula para murid mendapatkan kunjungan ilahi dari Yesus yang sudah dibangkitkan. Di hari minggu itu pula, di hari ke-8 itu, Thomas berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara, saya mengartikan bahwa hari Pentakosta itu jatuhnya hari pertama minggu itu. Hari pertama sesudah sabat, hari ke-50, hari ke-8. Ya saudara, hari pertama minggu itu. Jadi saudara, bukan secara kebetulan kalau Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Pentakosta, Roh Kudus pun dicurahkan pada hari pertama minggu itu. Hari ini kita memperingati Pentakosta. Bukan secara kebetulan, karena Roh Kudus dicurahkan pada hari pertama minggu itu, hari ke-50. Saudara, Perjanjian Lama banyak berbicara dengan banyak menggunakan bahasa simbol. Angka-angka, ya saudara, jumlah-jumlah, waktu-waktu yang semua mengacu penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Asal kita bersedia dengan rendah hati menerima kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya tetap menerima bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak dapat dipisahkan. Kita bisa mengerti Perjanjian Baru hanya dengan mempelajari Perjanjian Lama. Kita bisa mengerti Perjanjian Lama dengan begitu banyak bahasa simbol, bayangan, tipologi yang penggenapannya ada di dalam Perjanjian Baru. Itulah sebabnya kita menerima ke-39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Nah saudara, jadi di hari pertama minggu itu, di hari ke-50 setelah 7 sabat berlalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara, ketika Aion melintas Kronos, ada Kairos yang terjadi. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dan saya menganggap bukan secara kebetulan kalau peringatan hari Pentakosta di tahun ini kita peringati dengan satu suasana yang berbeda. Sebab kalau saudara perhatikan, di pasal yang kedua mencatat ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sementara saudara, di Bait Allah sebagai sentral, sebagai pusat kemeriahan dari hari raya Pentakosta, itu begitu banyak, ribuan orang berkumpul di sana. Tapi saudara perhatikan, Allah justru hadir di kamar loteng, di sebuah kamar loteng di Yerusalem. Allah tidak hadir di Bait Allah. Dia hadir di sebuah ruangan sempit mungkin saudara, yang tidak pernah dilihat, diperhatikan, karena tidak ada bedanya dengan rumah-rumah yang ada pada umumnya di kota Yerusalem. Tetapi tempat itu, kamar loteng itu, hari itu menjadi sesuatu yang berbeda. Karena Allah hadir di sana. Saudara,
Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa sedih, yang merasa berat hati karena kita tidak bisa berkumpul, beribadah dalam gereja seperti biasanya. Tapi saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, Allah tidak melihat tempat. Karena justru di pasal 2 ini, Allah hadir, Roh Kudusnya dicurahkan bukan di bait Allah, tapi di sebuah kamar loteng Yerusalem yang tidak memiliki kekhususan, yang tidak memiliki sesuatu yang spesial dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Tetapi apa yang membuatnya berbeda? Karena di situ ada hati yang terbuka, ada hati yang rindu, ada orang-orang yang dengan tekun bersahati meminta janji Allah itu. Pagi ini saudara, dimanapun saudara berada, dengan kondisi apapun, ketika saudara mengikuti ibadah ini, saudara, Allah tidak melihat tempat, Allah tidak melihat situasi, tapi Allah melihat setiap hati kita. Dan saya percaya, saudara, jangan biarkan Kronos itu berlalu dengan begitu saja. Tapi tetap setia, karena saya yakin Aion itu akan melintas dalam Kronos kita, menjadi sebuah kairos yang membawa perubahan seperti yang dialami oleh para murid. Ketika mereka berkata, Tuhan kirim janjimu, Tuhan nyatakan janjimu. Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan saudara, kamar loteng yang sederhana, kamar loteng yang tidak mungkin ada dalam hitungan orang-orang yang memang datang untuk ke bait Allah, menjadi pusat perhatian. Saudara bisa bayangkan, sekian banyak orang teralihkan perhatiannya ke kamar loteng itu. Saya tidak tahu berapa jauh jarak kamar loteng itu dari bait Allah. Tetapi saudara, yang pasti, kalau orang yang mendengar khotbah Petrus, yang bersedia untuk dibaptis mendekati ribuan, 3.000 yang dibaptis, saudara, itu yang dibaptis. Berarti yang mendengar bisa lebih dari itu, saudara. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana ramainya tempat tersebut. Saudara, kalau hadirat Allah nyata, tidak perlu propaganda, tidak perlu flyer, tidak perlu pengumuman, orang pasti datang. Karena Alkitab katakan, apabila dia ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Jadi, pagi hari ini saudara, dimanapun saudara berada, harapkan Aion Allah melintas dalam Kronos kita. Karena itulah kairos yang Tuhan akan kerjakan. Hari ini kita memperingati Pentakosta dicurahkan dalam sejarah. Tetapi secara pribadi, rindukan, harapkan, dan doakan janji itu juga digenapi dalam hidup kita. Dan saudara, jangan lupa, kepenuhan Roh Kudus berkaitan erat dengan menjadi saksi. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau pribadi itu ada dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberi kuasa, dan kuasa itu supaya kita menjadi saksi. Makanya saudara, tidak salah kalau Roh Kudus dilihat seperti lidah-lidah, ya, nyala api seperti lidah-lidah yang hinggap di atas kepala mereka. Kita perlu menjadi saksi agar orang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Mari kita akan merespon firman Tuhan. Pemain musik silakan ada pada instrumennya. Sebuah lagu lama, saudara. Kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Baik, mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian ini. Kirimlah perjanjianmu. Kirimlah perjanjianmu,
kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Haleluya. Ya, kirimlah perjanjian. Amin. Haleluya. Kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Amin. Haleluya. Ya, kirimlah perjanjian. Mari Tuhan, janjimu, haleluya. Roh Kudus-Mu memenuhkan kami, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Amin. Haleluya. Ya, kirimlah perjanjian. Mari kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Perjanjian. Haleluya. Para murid yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, mereka tidak pernah menduga bahwa hari itu menjadi hari yang berbeda, hari yang tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Mungkin mereka mengawali hari dengan satu perasaan yang berbeda-beda. Kita tidak pernah tahu. Tapi Alkitab mencatat, di hari pertama setelah Sabat, 7 minggu Sabat, Roh Kudus dicurahkan. Ketika tiba Aion Allah melintas dalam kronos manusia, ada kairos yang terjadi di sana. Haleluya. Mari harapkan, rindukan kairosnya terjadi pagi hari ini. Kairosnya nyata dalam hidup kita. Jangan kecil hati karena kita ada di kamar loteng yang sederhana. Sebab ternyata mata Allah tertuju bukan ke bait Allah, tetapi di mana ada hati yang adalah baitnya, di mana ada hati yang terbuka dan merindukan jamahannya. Saat ini dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, dengan keadaan yang mungkin tidak sama ketika saudara beribadah di dalam gereja, tapi mari kesanalah mata Tuhan tertuju seperti yang Dia janjikan di Ulangan pasal 16, bahwa ke tempat di mana aku akan tunjukkan, engkau harus merayakan hari raya itu. Allah merindukan hati yang terbuka, hati yang rindu lawatannya. Dan inilah saatnya, mari harapkan kairos Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita rindu dan kita perlu Roh Kudus-Nya lebih dari hari-hari yang lalu, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya dunia mengerti salib Kristus. Haleluya. Pakailah hidup kami Tuhan, nyatakan janji-Mu bagi kami. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Kita akan masuk di dalam doa. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu,
supaya dunia mengerti salibmu, ya kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu, kirimlah perjanjian. Sekali lagi, kirimlah, ya kirimlah perjanjian. Mari Tuhan, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu, kirimlah perjanjian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami, Tuhan. Kembali kami dikuatkan untuk janji yang memberikan pengharapan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami tidak mengerti perasaan apa yang berkecamuk dalam diri setiap murid yang ada di kamar loteng Yerusalem saat itu. Di tengah-tengah rutinitas di mana mereka menantikan janji itu, mereka tidak pernah menduga bahwa itulah hari di mana Allah menggenapkan janjinya. Ketika Kairos Allah menjadi pengalaman mereka, sehingga mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, biarlah pagi ini pun ini menjadi pengalaman kami, baik kami yang ada di gereja ataupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mari biarlah ayonnya Allah melintas dalam kronos kami, Tuhan, supaya Kairos itu menjadi sesuatu yang nyata bagi kami. Bapa, hamba berdoa, penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkanlah umat-Mu dimanapun berada dengan Roh Kudus-Mu. Jangan ada seorang pun yang Engkau lewati, Tuhan, tapi lawat kami, Tuhan, jamah kami, dan penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk melewati dunia yang penuh dengan pergumulan ini, Tuhan. Kami butuh kehadiran pribadi-Mu. Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, menolong, membela, menyertai, menghibur, dan memberikan kuasa bagi kami untuk menjadi saksi, memberitakan salib Kristus, supaya dunia mengerti, Tuhan, kasih-Mu bagi mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Dan Tuhan, genapkanlah sukacita kami saat kami juga dilawat dan dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih, Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga yang mengerti kebutuhan setiap kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan yang akan memberkati tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, setiap usaha dan pekerjaan, bahkan setiap perjalanan dan pelayanan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan berkati. Dan dimanapun umat-Mu berada, Tuhan juga memberkati. Aktivitas kami sepanjang hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, menolong dan menyertai kami. Kami tetap berdoa untuk negara dan bangsa ini. Kami hanya berharap kemurahan dan belas kasihan-Mu, Tuhan. Bekerjalah melalui pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan, mengupayakan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, mohon kemurahan belas kasihan-Mu
supaya kami boleh Tuhan terbebas dari virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya segala berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Baik itu berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita usaikan ibadah ini dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan, dan kita akan sama-sama menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman, yaitu yang pertama, saudara, bahwa selepas ibadah ini ada sekolah minggu online jam 10. Kemudian saudara, kita masuk di minggu pertama bulan Juni, saudara, dan kegiatan akan berjalan seperti biasa. Kalau minggu yang lalu kita sudah melaksanakan doa 10 malam dan sudah berakhir tadi malam, saudara, ya. Dan hari ini kita sudah merayakan hari ketuangan dari Roh Kudus. Nah, jadi hari Rabu, saudara, kembali kita akan mengadakan kegiatan KTB jam 19.30 dengan pelaksananya area Melati Mas, ya, pelaksananya dari area Melati Mas. Lalu kemudian hari Jumat Beatstone jam 7:30. Lalu kemudian hari Sabtu, saudara, remaja ibadah online jam 6 sore. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pria online juga, yaitu jam 7 malam. Dan kembali hari Minggu kita akan ketemu dalam ibadah umum dan sekolah minggu online. Puji Tuhan, saya rasa itu saja disampaikan sebagai pengumuman kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat perhatiannya dan kebersamaannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.